Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekarang juga nyalakan loncengnya. Dia pengen jadi yang terbaik, maka saya anggap dia sebagai ini mirip-mirip Naruto, tapi hebatnya tokoh ini tuh tokoh asli. Nah, kelas 3 sanawiyah, pertama kali saya baca bukunya tentang novel Muhammad Al-Fatih. Nah, dari tokoh itu kemudian saya belajar dari sana. Dari tokoh itu, tokoh Al-Fatih sebagai tokoh yang diceritakan sebagai orang yang pengen jadi pemimpin yang terbaik di antara yang terbaik kan, seperti janji Rasulullah. Maka Al-Fatih membuktikan itu dengan cara dia melakukan hal yang lebih daripada yang lain, daripada ibadahnya, sunah-sunah nawafilnya dia kerjakan, dan bahkan perbuatannya pun dibarengi dengan ekstra gitu. Nah, di sana saya rasa saya menemukan sebuah visi di dalam hidup, sebuah hal yang mesti saya bisa dapatkan gitu. Kalau Al-Fatih kemudian menaklukkan Konstantinopel, berarti ada hal juga yang harus saya lakukan, yang itu nanti berguna buat Islam. Yang nanti jatuhnya ya kita cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, di sana ada rasa pengen gitu. Tapi menarik gitu ya. Ini berarti secara tidak sadar novel ini sudah sudah mematok ekspektasi yang tinggi gitu. Betul. Itu dari tadi ya, semenjak 3 sanawiyah. Dari 3 sanawiyah sudah mematok ekspektasi yang tinggi. Ini berbicara di lapangan aja. Tadi berbicara dari novel sendiri merasa nyaman ketika dirangkul sama orang-orang yang lebih hebat gitu ya. Ketika novel sendiri punya ekspektasi yang tinggi, ada orang-orang di lingkungan novel ini pasti gak akan seimbang. Novel yang sudah berpikir jauh ke depan, orang lain masih ini. Ada nggak sih kendala? Karena berbicara realita di lapangan, kadang-kadang susah gitu. Kalau kita terlalu menurunkan, nanti akhirnya kita juga malah justru nanti akhirnya kelamaan gitu. Atau novel sendiri akhirnya memilih untuk saya mematangkan diri saya sendiri, tapi pada akhirnya nanti saya akan rangkul. Itu sikap apa dulu kayak gimana? Nah, betul sekali Aisyah, bener kejadian gitu ya. Bahkan waktu kelas 3, waktu emang tingginya semangat itu, saya coba sampaikan sama teman-teman, berharap saya pikir orang lain juga akan kemudian sama gitu responnya. Ternyata emang respon orang kan beda-beda ya, beda-beda. Dan itu bagi saya melakukan segala usaha, saya coba latihan terus materi bagaimana menyampaikannya, dan ya 1-2 tahun ternyata nggak ngaruh. Nah, tapi pada akhirnya 1-2 orang ada yang memang jadi dalam tanda kutip yang menurut mereka terinspirasi dengan semangatnya gitu. Nah, cuman kalau boleh saya simpulkan selama perjalanan hidup saya, tentang tujuan yang besar itu, yang saya bisa pertahankan sampai sekarang itu girohnya. Adapun tujuannya, saya coba untuk lebih realistis lagi gitu, lebih melihat lagi apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Akhirnya lebih berkompromi gitu ya. Lebih berkompromi lagi. Cuman girohnya kita coba tetap pertahankan. Iya. Karena mungkin akhirnya novel gitu ya, akhirnya dapat juga akhirnya makna gitu. Tapi pernah nggak sih ada satu pengalaman gitu ketika novel ini ya punya giroh yang kuat tadi, pengalaman ini begitu pahit buat novel, ada nggak pikiran untuk novel sendiri gitu, kayaknya udah aja lah, berhenti aja? Pasti ada. Nah, itu kayak gimana tuh? Hal-hal yang pahit itu seperti apa? Yang pertama sih, kadang waktu kita berpikirnya tentang dunia, Aisyah, ketika kita berpikirnya tentang keuntungan dunia saat saya memperjuangkan hal ini, rasanya minim banget gitu untungnya gitu. Saya jadi stres sendiri gitu ya, karena mikirin gimana cara supaya orang bisa satu pemahaman gitu ya, punya satu giro yang sama.
harus bikin konten kayak gimana gitu yang menarik. Padahal feedback ke kitanya kalau kita bikinnya secara dunia ini minim banget gitu, bahkan bisa jadi nggak ada gitu. Nah di situ kadang mikir ya udahlah, ada jalan untuk berbuat baiknya banyak, mending yang lebih simpel aja gitu ya. Mending lebih simpel aja. Kadang ada ya bisikan-bisikan, menurut saya mungkin itu bisikan-bisikan setan ya seperti itu. Bisikan setan yang seperti itu ya kadang ada, dan sering malahnya sering. Cuman ya itu sih lebih ke bersyukur punya teman-teman yang bisa saling memotivasi satu sama lain. Jadi mau bagaimana pastilah kita butuh gitu ya namanya support system. Apa ya, tadi itu menyambung yang tadi Novel sendiri diomongkan jauh sebelumnya ya, pada umumnya gitu ya. Waktu kecil tuh emang sebelumnya pengen jadi apa gitu, cita-citanya tuh mau jadi apa gitu kan. Kadang-kadang kita tuh dalam perjalanan prosesnya ada orang yang konsisten pada akhirnya dia mencapai tujuannya, ada juga orang yang mesti berbulak belok tapi akhirnya dia menemukan oh ternyata saya di sini nih. Novel sendiri apakah jadi public speaker gitu ya, pengen jadi public speaker dari orator atau jadi motivator misalkan, itu udah ada dari dulu atau ada dorongan lain gitu jadi akhirnya waktu kesini gitu? Dulu karena saya seorang penonton Astro Boy, maka saya tuh cita-cita jadi ilmuwan. Pengen bikin robot seperti Astro Boy. Iya. Tuh emang Dari situ. Jadi dulu itu justru orangnya eksak, suka yang ribet-ribet seperti matematika, sains gitu, fisika, kimia, suka sekali sama yang kayak gitu. Karena ya saya pengen coba menciptakan sebuah robot yang semisal dengan Astro Boy gitu. Wah itu dulu. Oh berarti di sini saya menemukan konklusinya memang dari dulu teh Kang Novel apa ya? Ya dari hal-hal kecil itu gitu ya pengen buat Astro Boy. Berarti memang apa ya masih ada korelasinya untuk ingin melahirkan karya gitu ya. Mungkin kan karya itu kan bentuknya berbeda-beda. Cuman untuk saat ini akhirnya Novel sendiri kan ingin berkarya gitu ya, lebih gitu, dalam bentuk konten kreator atau buku udah buat atau sekarang lagi gitu. Itu rilis mungkin ya. Luar biasa sekali. Nah ini nih, selain tadi ya karena faktor-faktor dorongan belakang yang karena lingkungan, terus tadi karena referensi, berbicara tentang pola didik dari orang tua sendiri, itu gimana sih? Yang pertama sih pola didik orang tua saya itu, mereka berdua itu bukan orang yang memaksa. Mereka memberikan kebebasan untuk memilih, asal tapi sebelum mereka memberikan kebebasan untuk memilih, mereka nanamin dulu pada anak-anaknya cita-cita keislaman, basic keislaman, sehingga kadang orang tua saya tuh orangnya udah percaya sama saya gitu. Kalau kemana-mana sok mangga, karena ya itu sebelumnya mereka nanamin dulu basic keislaman, lalu udah basic keislaman ditanam, mereka memberikan kebebasan memilih, antum mau berguna di Islam pada bidang apa gitu. Dulu seperti itu kan. Dulu juga sempat saya pengen jadi fokus di tahfidz, tapi kata orang tua tuh oke, boleh silakan, tapi pada satu titik pengen berubah karena merasa bukan passion gitu ya. Kata orang tua itu, oh ya nggak apa-apa, soalnya kamu passionnya di mana, itu yang nanti bisa bermanfaat, asal itu bisa bermanfaat buat umat, perdalam di sana gitu. Jadi di situ sih yang bagi saya jadi inspirasi gitu. Oh jadi inspirasi. Ternyata apa ya, karena nggak sedikit itu orang bisa seperti itu ya orang tuanya. Bahkan kalau misalkan masih terjebak dengan pola didik orang-orang dulu kan, ibaratnya cuman dilihatin aja gitu, diem, nggak usah diomongin misalkan, udah nurut aja. Kadang-kadang menurut saya pribadi ya,
orang tua kayak itu kadang-kadang menjadikan alat, kalau kamu nggak kayak gitu durhaka. Nanti kan kayak gitu. Ternyata kalau orang tua Nopal nggak kayak gitu kan. Enggak. Walaupun misalkan Nopal tadi sendiri kayak tahfiz, nggak mau passion mau di sini, tapi sebenarnya keinginan orang tua teh pingin di situ gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, asal itu yang terbaik gitu ya buat Nopal, lanjutkan gitu. Nah itu luar biasa gitu ya, karena lahirnya orang-orang hebat juga tidak lepas dari peran orang tua gitu ya. Betul banget Aisyah. Lanjut gitu mungkin pada ini tokoh gitu ya, tadi sudah disebutkan Muhammad Al-Fatih. Tapi berbicara tentang Muhammad Al-Fatih kan beliau sudah lama ya tiada gitu ya, nggak ada gitu. Ada nggak ya tokoh yang masih hidup yang jadi sumber inspirasi yang Pak? Mungkin yang jadi sumber yang masih hidup mungkin ya? Masih hidup. Saya tuh suka sama nada bicara, terus girohnya dan penyampaiannya Felix Xiao, Ustaz Felix Xiao. Dan beliau itu yang nulis buku novel Muhammad Al-Fatih. Oh iya. Nah itu, nah kebetulan seperti itu. Dan ketika dia berbicara rasanya ngeklop gitu. Oh ini kayak gua gitu cara bicaranya. Jadi ada rasa kesamaan. Dan ya kayaknya bagus gitu orang ini gitu. Ya berarti sekarang Nopal ini ngambil jalan dakwah gitu ya, demi tujuan nantinya gitu. Ya kan tadi saya bilang bahwa Ibnu Qayyim kan berkata kalau kita tuh dalam hidup harus ada tujuan akhir. Tujuan akhir itu sesuatu yang dipikirkan di awal dan diakhiri dalam perjalanan atau dengan kematian. Nah untuk Nopal sendiri mau sampai mana sih jalan dakwah ini gitu? Ada nggak sih sasarannya itu sampai mana? Sampai akhirnya Nopal udah berhenti ya? Mungkin Aisyah tahu ya, Hasan Al-Banna itu kan dia pernah menyampaikan ketika kita ada di jalan dakwah, bukan tentang kamu sampai kapan berada di sana, tapi salah kata Hasan Al-Banna itu kan saat kamu berada di jalan dakwah jangan pikir kamu akan sampai pada ujung akhirnya gitu, tapi yang Allah tuntut itu kamu tetap berada di atas jalan dakwah itu. Nah mungkin itu jadi patokan ya bagi saya, berarti selama hidup pun sebisa mungkin kita ada di atas jalan dakwah. Adapun capaian yang pengen saya coba untuk targetkan, saya tuh pengen minimal itu ya minimalnya seperti Buya Hamka. Buya Hamka itu ketika dia menuliskan tentang dakwah gitu dan lain sebagainya, tulisannya itu bisa memberikan pengaruh besar bagi Indonesia, bahkan bisa berpengaruh terhadap suara politik gitu ya. Nah sehingga dalam artian tulisannya itu mampu mempengaruhi banyak orang. Jadi konsentrasinya banyak gitu ya. Nah nanti dari itu saya pengen coba dari tulisan. Jadi pengen bisa menuangkan pikiran yang pikirannya itu nanti mampu mengubah banyak orang, mampu mempengaruhi banyak orang. Berarti sasarannya pinginnya semua gitu ya, kalau bisa semua gitu. Nah berarti berkaitan tadi sumber referensi buku gitu ya dari Nopal, apakah ya maksudnya berkutat di bagian dakwah atau ada apa yang lain gitu? Karena kan nggak bisa dipungkiri gitu, karena ada orang yang mohon maaf gitu anti filsafat misalnya, karena dirasa filsafat ini terlalu ekstrim, terlalu radikal. Nah untuk Nopal sendiri misalkan dari hal seperti itu, apakah Nopal yang misalnya terbatasi cuma hal itu atau yang tidak yang melebar gitu, melebarkan sayap? Yang saya lihat Aisyah, tantangan ke depan itu kita itu nanti ngadepin walaupun dari sekarang juga ya, tapi saya rasa nanti ke depannya bakal lebih hebat tantangan pemikiran yang memang berkembang di barat yang kemudian diimport secara membabi buta ke Indonesia,
seperti tantangan sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka saya tuh suka Islam sama bidang-bidang seperti itu. Nah, kalau kajian keislaman itu kan ulama cendekiawan kontemporer itu nyebutnya bahasan Islamic worldview. Nah, jadi saya tuh suka sama bahasan-bahasan yang seperti itu, yang saya rasa ini pasti penting banget buat kedepannya gitu. Jadi kita itu ketika dakwah tidak hanya sekedar melontarkan dalil-dalil yang bersifat ayat kauniyah, ayat kauliyah, tapi kita juga bisa menyampaikan argumentasi-argumentasi, logika-logika yang memang justru lebih masuk akal daripada ide-ide seperti pluralisme, liberalisme, dan seterusnya gitu. Jadi memang rasanya pengen fokus ada di bidang sananya, tentang pemikiran Islam. Berarti ya tidak berkutat di, ya maksudnya referensinya maksudnya Islam secara ini luar biasa sekali maksudnya. Novel perkembangan, oh ya ini berkaitan dengan tadi ya, karena bergerak di sosial dan juga sosial media gitu ya, maksudnya pertumbuhan gitu ya. Ini kan apa ya, kita ada feedback karena usaha kita ingin jauh dari belakangnya gimana gitu. Novel saya lihat sekarang maksudnya viewersnya, like-nya, followersnya gitu kan, memang itu bukan tujuan lah maksudnya, itu hanyalah hadiah, reward gitu. Tapi ada nggak maksudnya gimana ya, rasa pertumbuhan yang seperti itu teh membuat lokal semakin apa gitu. Karena nggak bisa dipungkiri lagi, ada beberapa orang gitu yang saya jumpai juga, tapi bukan maksudnya tidak berkutat di konten kreator aja gitu kan, mungkin di sana lebih luas lagi lah. Ketika dia bertambah terus followers, dia terlalu asik mentopengkan dirinya gitu. Jadi dia terlalu mengikuti pasar yang sebenarnya dia sendiri nggak seperti itu gitu. Kalau Nopal sendiri nih menanggapi atau respon ketika ini naik, apakah Nopal masih dengan idealismenya gitu membuat kontennya, atau malah justru terlalu ke pasar gitu? Mengikuti pasar. Ya, ketika followersnya itu memang mungkin manusiawi ya, istilahnya ada rasa gimana gitu, ada rasa ria dan lain sebagainya. Rasa itu memang muncul ya, walaupun kita sebisa mungkin untuk beristighfar dan kembali lagi pada niat awal, termasuk ketika ini bahasannya lagi rame gitu. Kalau kita bahas ini pasti seru nih pasarnya gitu, ada seperti itu. Tapi kembali lagi sih, kalau antisipasi dari saya, yang pertama saya tuh dari awal yang sudah saya pelajari ya, nggak perlu semuanya kita komentari gitu. Cukup yang memang kita memang kuasai bidangnya gitu. Nah, saya coba berusaha seperti itu. Jadi kalau ada hal yang misal berbau politik yang kental, nah saya rasa saya belum masuk ke bidang itu gitu. Maka saya nggak perlulah, dalam artian ada juga orang lain yang mengurus hal itu gitu ya. Terus yang kedua dari saya itu biasanya saya tuh coba pengennya itu terus menerus ikut kajian-kajian yang intensif gitu, sehingga nantinya lebih terarah lagi gitu. Memang gitu, gak bisa dipungkiri lagi apa ya, saya pernah baca tuh, apalagi di zaman sekarang gitu ya, pertumbuhan teknologi yang begitu cepat dan juga merasa apa ya, tapi ada dampak negatifnya, social bullying misalkan. Betul. Nah ini kan pasti berkaitannya nggak secara fisik tapi secara psikis gitu kan. Nopal sendiri gimana gitu menanggapi, atau Nopal punya trik nggak maksudnya biar orang itu nggak seperti itu, nggak terkena dampak sosial bullying gitu, jadi mungkin terkesan bodoh amat. Dulu itu pernah ada yang ngomennya itu emang ngancem mau membunuh di salah satu postingan itu. Tapi kenapa ya, saya lihat
saya harus bisa enjoy gitu ya. Nah saya tuh pernah sempat juga baca buku trik supaya kita enjoy dalam menghadapi komentaran orang dan lain sebagainya. Kita harus paham betul konsep dikotomi kendali gitu. Kita kalau boleh bagi dua, ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah kita harus bagi dua itu dulu dengan sejelas mungkin. Nanti kalau udah dua itu jelas, kita harus persepsikan diri kita sebagai orang yang fokus pada orang yang emang mengurus pada hal-hal yang dia bisa kuasai gitu. Jadi kalau orang lain komentari, kita bisa pikir aja itu kan orang lain itu di luar kendali kita. Nah supaya nggak stres ya udah itu lah, fokus aja sama yang bisa kamu kendalikan. Apa yang kamu bisa kendalikan? Emosi kita gitu kan, atau sikap kita setelahnya mendengar itu kan bisa kita kendalikan. Nah itu sih penting banget menurut saya ya. Jadi kita bisa ngontrol dari sana. Berarti kita lebih mengelola aja ya, emosional kita sendiri. Mungkin ini sudah masuk ke sesi akhir lah gitu. Bapak sendiri apa? Tadi kan mungkin saya terlalu ininya ke jalan dakwah gitu. Kalau kedepannya nih gitu, ke depan jauh Nopal itu jadi orang yang seperti apa? Pinginnya gitu kan, kita tidak mungkin gitu lah, maksudnya apa ya, dalam bentuk digital seperti ini juga kan bisa jadi saksi gitu ya gitu. Jadi 10 tahun ke depan nonton lagi Ya nanti mungkin udah naik gitu kan, apa udah jadi orang yang luar biasa. Saya mungkin dari sini, dari konten sini juga jadi saksinya juga gitu. Nah apa itu dia seperti apa? Di masa depan saya itu meniatkan diri saya ingin jadi seorang penulis buku bestseller, pembicara nasional, dan juga seorang entrepreneur yang sukses. Ya mungkin itulah kita, semoga jadi inspirasi buat kita semua. Oh ya terakhir, biasanya setiap bintang tamu saya minta apa ya, nasihatkan nasihatkan haknya seorang muslim itu ya. Mungkin dalam hal konsistensi ini saya jujur masih kurang gitu. Kadang suka relapse gitu, suka kambuh kembali gitu, maksudnya sikap-sikap dulu yang kayak gimana. Nah itu boleh gitu, maksudnya nasihat dari Bapak sendiri gitu buat saya gitu. Karena jujur aja maksudnya saya banyak terinspirasi gitu. Mungkin lebih ke apa ya, melihat gitu, memantau gitu ya, gimana gitu buat Nova sendiri gitu. Kalau tapi sebenarnya nggak pantas kayak gitu. Nggak apa-apa. Beda lebih, masya Allah. Tapi kemarin ya, hakul muslim al muslim gitu ya, hak muslim. Kalau dari saya, yang pertama, karena sekarang musimnya pandemi, kita harus kebanyakan di rumah. Nah kalau menurut saya, kita memang harus stay at home di rumah, tapi jangan terus-menerus di rumah gitu. Karena justru jadi tekanan tersendiri secara psikis, apalagi fokus kita itu di konten itu kan dia perlu ide-ide yang segar gitu ya. Dan hidup dalam ruang yang sama setiap saat itu menurut saya bisa membunuh kreativitas kita. Nah, jadi explore gitu, keluar. Nah terus yang kedua, tentang menjaga konsistensi, rasanya perlu yang namanya teman, gerak bareng-bareng, dan kadang ya kita terlalu berkutat secara sendirian, yang akhirnya saat kita sendirian itu kita ngerasa kita jauh dari kesuksesan akhirnya. Padahal kalau kita mau ngobrol sama teman-teman itu bisa nge-support kita secara penuh, menurut saya seperti itu. Terus yang ketiga, kembali lagi lah, buka tujuan awal kita gitu, bahwa kita itu pengen sesuatu yang besar. Ridho Allah itu kan sesuatu yang besar, maka wajar kalau misalnya ada capek, ada bosan, karena ya sunatullah lah, kalau kita pengen yang besar pasti ada pengorbanan yang besar.
itu mungkin tuan guruku. Agak, usia mah cuma bilangan angka, tapi novel ini udah inspirasi. Mungkin seperti itu ya kawan-kawan semua, sobat milenial. Rasa-rasanya mungkin sudah cukup, tapi semoga maksudnya kita bisa apa ya, bertemu kembali dan mungkin nanti bisa kolaborasi dalam bentuk hal apapun gitu ya Betul. ke depannya, kita nggak ada yang tahu. Yang seperti itu, mohon maaf gitu ya apabila ada beberapa gangguan atau kesalahan khususnya dari saya. Maka dari itu saya tutup dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.